Selamat pagi kepada kita semua. Apa kabar? Sekali lagi pada hari ini saya ingin berkongsi firman Tuhan kepada kita. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa Surgawi, bersyukur untuk masa yang telah Kau beri kepada kami sehingga dapat bersama-sama belajar firman-Mu pada pagi ini. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kebijaksanaan untuk memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Baiklah, pada pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan daripada Injil Matius 25 ayat 1 hingga 13. Saya akan bacakannya untuk kita. Injil Matius 25 ayat 1 hingga 13. Ibarat 10 anak darah. Kerajaan surga ibarat 10 orang anak darah yang membawa lampu dan berjalan keluar untuk menyambut pengantin lelaki. 5 daripada mereka itu bijak, manakala yang 5 lagi kurang berakal. Yang kurang berakal membawa lampu saja tanpa bakalan minyak. Yang bijak membawa lampu bersama berkas berisi minyak. Apabila pengantin lelaki lewat tiba, mereka semuanya mengantuk lalu tertidur. Pada waktu tengah malam terdengar seruan, pengantin lelaki sudah dekat, pergilah menyambutnya. Kesemua anak darah itu pun membetul-betulkan lampu mereka. Yang kurang berakal berkata kepada yang bijak, berilah kami minyakmu sedikit, karena lampu kami hampir padam. Tetapi yang bijak menjawab, kami tidak dapat memberimu. Nanti kami tidak cukup minyak ini. Pergilah beli minyak daripada penjual. Sementara yang kurang berakal pergi membeli minyak, pengantin lelaki pun sampai. Semua mereka yang sudah sedia terus mengiringnya ke majelis perkawinan, maka pintu pun ditutup. Kemudian barulah anak darah yang berlima lagi itu tiba lalu berseru, Tuan, Tuan, bukalah pintu untuk kami. Tetapi pengantin lelaki berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Oleh itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu hari dan waktunya. Nah, daripada teks ini, ini merupakan salah satu perumpamaan yang hanya terdapat di dalam Injil Matius. Selalunya Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini berkait rapat. Tetapi perumpamaan tentang 10 anak darah ini hanya ditulis di dalam Injil Matius. Dan juga apa yang lain daripada yang lain tentang Injil Matius ini adalah dia selalu memulai perumpamaannya dengan kata-kata hal kerajaan surga seperti ini. Nah, di dalam Injil Matius saja ada lebih kurang 41 kali ia disebut, dan di dalam seluruh perjanjian baru ada 108 kali disebut tentang hal kerajaan surga. Nah, daripada pembacaan kita ini, kita juga dapat belajar salah satu daripada tradisi yang disampaikan di sini. Tradisi yang kita dapat pelajaran ini adalah tentang perkawinan. Perkawinan ini yang disebutkan di dalam Matius 25 ayat 1 hingga 13 ini adalah berlaku di Timur Tengah Palestina. Nah, ia adalah satu perkawinan yang selalunya diadakan pada tengah malam, dan dia lain daripada cara di Malaysia ini. Kalau di Malaysia kita tahu bahwa yang menunggu itu lelaki di pentas, dia menunggu pengantin perempuan untuk dihantar oleh ibu bapa. Tetapi tradisi di sini pula yang menunggu itu adalah pengantin wanita. Sehingga kadang-kala mereka menunggu sampai tertidur seperti di dalam pembacaan kita, dan perkawinan mereka ini selalunya dilakukan pada tengah malam. Nah, jadi itu adalah salah satu yang kita boleh pelajari daripada tradisi pembacaan kita ini. Dan juga
Apa sebenarnya yang kita akan dapat pelajari di sini? Di sini firman ini menekankan tentang hal kerajaan surga, yaitu kedatangan Yesus yang kedua, dan ia datang bukan ada apa-apa amaran. Dia tidak akan memperingatkan kita, tetapi ia datang dengan tiba-tiba. Jadi daripada teks ini kita akan belajar satu tema, yaitu jangan tunggu sampai terlambat. Sekali lagi saya ulang, yaitu jangan tunggu sampai terlambat. Jadi kita akan melihat satu persatu daripada poin di dalam pembacaan kita ini. Kalau pada hari ini kita terlambat bangun, kita masih boleh bangun awal pada hari esoknya. Kalau pada hari ini kita terlambat untuk ke sekolah, untuk pergi bekerja, walaupun kita didenda, kita dimarah, tetapi pada hari esok kita masih boleh bangun lebih awal, boleh memperbaiki kesilapan itu. Tetapi kalau pada hari ini kita terlambat untuk bertobat dan Tuhan hadir, Tuhan datang, kita tidak akan ada kesempatan untuk melakukan pertobatan itu pada hari esoknya. Matius 25 ayat 1 hingga 13 memperingatkan kepada kita agar kita tidak terlambat melakukan hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Melalui teks ini kita akan belajar beberapa poin, yaitu yang pertama, daripada ayat yang keempat, firman Tuhan berbicara, yang bijak membawa lampu bersama berkas berisi minyak. Dari teks ini, poin pertama yang kita pelajari adalah jangan terlambat untuk menjadi terang dan pelita. Teks ini mengingatkan kepada kita bahwa hanya mereka yang diterangi oleh pelita mendapat hak untuk bertemu dengan Yesus. Seperti gadis-gadis ini, mereka yang membawa pelita, mereka lah yang memiliki hak untuk bertemu dengan pengantin lelaki. Orang-orang Kristen juga merupakan anak-anak terang, karena Allah yang kita kenal itu adalah sumber terang. Injil juga adalah terang, dan mereka yang memiliki Kristus dan menerima Injil adalah terang. Jadi kita harus bersinar dan kita harus menjaga terang kita itu, sinaran kita ini. Hal ini menyadarkan kepada kita bahwa ada banyak orang yang dapat memulai dengan baik tetapi berakhir di dalam kegagalan, seperti 5 gadis di dalam teks pembacaan kita ini. Semua mereka 10 itu memulainya dengan baik, tetapi hanya 5 yang dapat kepada akhirnya. Yang 5 pula gagal di dalam apa yang mereka sudah mulai. Oleh itu, saudara dan saudari, mari kita melihat diri kita. Apakah saat ini kita sudah menjadi terang? Apakah saat ini kita seperti pelita yang dapat menerangi, yang dapat bersinar bagi orang sekeliling kita? Karena itulah hal yang pertama yang harus ada kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu kita sendiri. Poin yang kedua yang dapat kita pelajari daripada teks ini adalah di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat, yang kurang berakal membawa lampu sahaja tanpa bekalan minyak, yang bijak membawa lampu bersama berkas berisi minyak. Poin yang kedua itu adalah jangan terlambat untuk memiliki minyak lebih. Sampai saat ini, masihkah kamu memiliki minyak yang lebih itu? Hal
tentang minyak ini kelihatannya seperti sesuatu yang kecil, tidak bernilai. Tetapi kalau kita melihat di dalam pembacaan kita, hal yang kecil inilah yang telah memisahkan 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang kurang berakal itu. Kita yang sudah hidup di dalam terang harus mempertahankan cahaya kita sampai Yesus datang. Ketika mereka menunggu pengantin lelaki, mereka semua memiliki lampu cahaya. Tetapi yang memisahkan mereka itu adalah 5 gadis yang bijaksana tadi dapat mempertahankan cahaya mereka itu karena mereka memiliki lebihan minyak. Tetapi 5 gadis yang bodoh pula, yang kurang berakal, mereka tidak dapat mempertahankan cahaya pelita mereka karena mereka tidak memiliki lebihan minyak. Lebihan minyak ini sangat penting karena inilah yang dapat membuatkan kita dapat meneruskan perjalanan, dapat mempertahankan cahaya, karena tanpa minyak lebihan mustahil kita dapat meneruskan perjalanan dan mempertahankan cahaya kita. Dalam hal ini, kita diajar untuk memiliki persiapan yang lebih, atau kita diajar untuk memiliki pandangan yang lebih jauh. Kelima gadis yang bijaksana ini telah membuat persiapan untuk sebarang kemungkinan yang berlaku. 5 gadis yang kurang berakal pula tidak memikirkan kemungkinan atau perkara dan masalah yang bakal berlaku. Itulah yang menyebabkan mereka gagal. Jadi sebagai orang Kristen, kita harus bijaksana. Kita harus melihat ke depan kita. Kita harus sentiasa berwaspada dengan muslihat, dengan sebarang masalah yang berlaku di hadapan yang iblis lakukan. Dengan cara inilah kita dapat mempertahankan cahaya kita. Kita dapat mempertahankan perjalanan kita untuk bersama dengan Tuhan. Kenapa minyak ini harus selalu ada? Dan kenapa kita harus selalu bertahan? Karena Alkitab berkata bahwa tidak ada sesiapa pun yang tahu bila kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Oleh itu kesiapan kita sangat penting. Jangan terlambat untuk memiliki minyak lebih. Karena itu yang membuat kita tahan. Minyak ini berbicara tentang iman. Iman yang lebih kuat kepada Tuhan. Seterusnya poin yang ketiga. Daripada ayat yang kelima hingga yang ketujuh. Apabila pengantin lelaki lewat tiba, mereka semuanya mengantuk lalu tertidur. Pada waktu tengah malam terdengarlah seruan. Pengantin lelaki sudah dekat, pergilah menyambutnya. Semua anak darah itu pun membetul-betulkan lampu mereka. Hal yang ketiga daripada teks ini, kita diajar supaya jangan terlambat sadar. Dan kita harus sentiasa pastikan hubungan kita dengan Tuhan itu tetap terpelihara. Yesus mungkin datang saat kita tertidur. Di dalam teks ini kita melihat pada waktu tengah malam sedang mereka tidur, maka terdengarlah seruan pengantin lelaki datang. Nah, ketika pengantin lelaki datang, kesemua anak dari itu baru bangun dan membetul-betulkan lampu mereka. Kedatangan ini seperti satu kejutan. Tetapi apa yang membezakan mereka? Walaupun ke-10 gadis ini tertidur, tetapi 5 daripada mereka itu senantiasa memastikan hubungan mereka dengan pengantin itu ada, yaitu melalui kesiapan mereka untuk bertemu, yaitu mereka mempersiapkan satu-satunya kunci untuk kebersamaan ini, yaitu memiliki minyak lebih. Jadi di dalam kehidupan juga
kita seperti itu. Kita menunggu Tuhan bukan bermaksud kita tidak boleh rehat, kita tidak boleh tidur, kita tidak boleh buat itu dan ini. Kita diberi kebebasan di dalam kehidupan kita. Kita boleh melakukan apa saja seperti tidur, makan, dan sebagainya. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, senantiasa pastikan hubungan kita dengan Tuhan tetap terpelihara. Maksudnya, apapun yang kita lakukan, ingat bahwa adakah itu Tuhan inginkan kita buat? Apakah itu yang berkenan kepada Tuhan? Nah, di dalam teks ini, di dalam kisah ini, pada waktu tengah malam itu, maka terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang. Kedatangan ini mengejutkan. Nah, begitu juga dengan kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin saja Tuhan itu hadir pada saat kita tidur, pada saat kita duduk, pada saat kita berjalan, pada saat kita memandu, pada saat kita bersenam, pada saat kita jogging, pada saat kita berjalan. Kita tidak tahu. Oleh itu senantiasalah kita pastikan hubungan kita dengan Tuhan itu tetap terpelihara. Jangan sampai terlambat. Karena tidak akan ada peluang kedua kalau kita sudah terlambat. Seterusnya, poin yang kita pelajari daripada ayat yang ke-8, firman Tuhan berbicara, yang kurang berakal berkata kepada yang bijak, berilah kami minyakmu itu sedikit, karena lampu kami hampir padam. Poin yang keempat adalah, jangan terlambat memiliki sehingga kita meminjam. Pernahkah Anda pinjam dan memberi pinjam kepada orang lain? Pasti setiap kita pernah melakukan hal ini. Tetapi ada hal-hal yang tidak boleh dipinjam, yaitu iman. Minyak di dalam teks ini berbicara tentang iman. Dan iman itu adalah satu perkara yang tidak boleh dipinjam. Iman itu adalah milik pribadi. Iman kepada Tuhan. Kita tidak boleh pinjam daripada adik-beradik kita, daripada keluarga, daripada suami, daripada istri, daripada ibu, daripada bapak sekalipun. Karena itu adalah milik pribadi dan keselamatan kita secara pribadi dengan Tuhan. Saat gadis bodoh ini mau pinjam minyak daripada gadis yang bijaksana, tetapi tidak dibagi. Perkara ini sepertinya satu penolakan yang kurang sopan. Tetapi kalau kita pahami situasi di dalam teks ini, tidak ada siapapun yang sanggup berikan satu-satunya kunci keselamatan kepada orang lain. Karena lebihan minyak itulah kunci gadis yang bijaksana ini boleh masuk di dalam pesta kawin itu. Jadi kita harus ingat, tinggal dekat dengan orang yang beriman dan memiliki minyak lebih ini tidak bisa menyelamatkan kita. Seperti ke-10 gadis ini, walaupun mereka semua tinggal dekat bersama-sama, tetapi itu tidak menentukan keselamatan mereka semua. Hanya mereka yang memiliki iman, yang memiliki kunci keselamatan itu yang akan menerima keselamatan. Tinggal dekat dengan orang yang beriman tidak bisa selamatkan kita. Karena keselamatan itu milik pribadi, iman itu milik pribadi. Kita tidak boleh kongsi dengan keluarga kita, baik istri, suami, anak-anak, ibu bapak, dan siapapun. Oleh itu saudara, jangan pernah terlambat untuk memilikinya. Sehingga kita selalu meminjam. Sehingga kita selalu berkata, oi, saya punya bapak pendeta bah. Oi, saya punya keluarga ada ini bah, yang aktif di gereja.
itu tidak akan menyelamatkan kamu. Yang menyelamatkan kita adalah pada saat kita sendiri memiliki iman dan kita percaya kepada Tuhan. Seterusnya poin yang kelima dan yang terakhir daripada ayat yang ke-10 hingga yang ke-11. Sementara yang kurang berakal pergi membeli minyak, pengantin lelaki pun sampai. Semua mereka yang sudah sedia terus mengiringnya ke majelis perkawinan. Maka pintu pun ditutup. Kemudian barulah anak dara yang berlima lagi itu tiba, lalu berseru, "Tuhan, Tuhan, bukalah pintu untuk kami." Teks ini memberikan poin yang terakhir kepada kita, yaitu jangan lagi menunda sehingga kita terlambat untuk bertobat. Ada hal-hal yang tidak dapat diperoleh saat akhir. Oleh itu, saudara dan saudari, saat ini ketika kita mendengar Injil, kita harus cepat menerimanya. Ketika anugerah Allah masih tersedia, jangan abaikannya. Sehingga kita selalu berkata, tunggu dulu, saya masih muda. Tunggu dulu, ada lagi saya mau buat. Tunggu dulu, ada lagi orang yang saya mau tunggu. Ataupun kita berkata bahwa, kalau Tuhan buat ini dulu sama saya, baru saya bertobat. Ingatlah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kerajaan surga hanya terbuka bagi mereka yang cepat dan tepat. Ketika kamu mengabaikannya, kamu juga akan diabaikan. Kalau kita melihat pembacaan kita di dalam ayat yang ke-11, ini merupakan kata-kata yang sangat menusuk jiwa. Ketika anak dara itu berseru, "Tuhan, Tuhan, bukalah pintu untuk kami." Ayat 12 berbicara, "Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Pada saat kita mendengar ungkapan seperti ini merupakan satu tusukan yang sangat menyakitkan ketika kita tidak diterima lagi. Dan walaupun kita memiliki penyesalan, walaupun kita menyesal, sehingga kita berteriak-teriak, kita menangis, kita berguling-guling sekalipun, kalau kita sudah ditolak di dalam kerajaan surga, tidak akan ada peluang kedua untuk kita. Kalau Tuhan sudah mengatakan kepada kita, "Sesungguhnya aku tidak mengenalmu," itulah perkara yang sangat menyakitkan. Itu poin yang kelima, mengingatkan kepada kita, wahai saudara dan saudariku, jangan lagi kamu menunda. Jangan lagi tunggu sampai terlambat. Oleh itu, saudara yang dikasihi Tuhan, daripada pembacaan ini, mari kita koreksi diri kita. Jangan kita tunggu, jangan kita terlambat untuk menjadi terang dan pelita bagi sekeliling kita. Kalau selama ini kita hanya hidup untuk diri kita sendiri, kita tidak pernah berbicara tentang Tuhan, mulailah menjadi terang, mulailah menjadi pelita bagi sekitar kita. Kalau saja selama ini kita tidak sadar bahwa minyak kita tuh hampir habis, sehingga sudah terang kita itu, iman kita itu hampir padam, milikilah minyak itu semula. Milikilah iman itu semula. Jangan sampai iman kita padam, sehingga kita kalah di saat akhir, sehingga kita tidak dapat sampai ke garis penamat. Kalau saja saat ini kita mulai ragu-ragu dengan Tuhan, kita mulai berbicara bahwa saya tidak percaya Tuhan itu ada. Ingat saudara, binalah hubungan kita dengan Tuhan. Sedarlah dan sentiasalah pastikan hubungan kita dengan Tuhan itu selalu dekat. Kalau saja kita selalu berpikir bahwa saya hidup di tengah-tengah orang yang beriman,
pasti saya juga dijangkiti dengan keselamatan itu. Bertobatlah saudara. Milikilah iman itu sendiri. Jangan pernah meminjam iman daripada orang lain. Kalau saja kita selalu menunda karena kita rasa kita masih kuat, kita masih muda. Kita lihat saat ini saudara. Pada saat penyakit merebak yang menyerang dunia, kematian itu sangat mengejutkan saudara. Tidak dapat ditahan, sehingga ada negara-negara yang tidak mampu menampung gelimpangan mayat yang banyak. Mereka juga sebenarnya tidak menyangka di tahun 2020 mereka dipanggil Tuhan. Pasti tahun 2020 ini kita merancang banyak sekali rancangan, tetapi tidak dapat terlaksana karena adanya wabak, adanya penyakit berjangkit yang menyerang dunia. Jadi kalau kita terlambat saudara, kalau kita ada di antara mereka yang telah dipanggil pada tahun ini tuh, apakah kamu sekarang berada di surga ataupun di neraka? Jadi ingat, jangan lagi menunda. Saya ingin tutup renungan ini dengan cerita tentang 3 bunga, yaitu bunga ros, bunga matahari, dan juga bunga raya. Ilustrasi ini adalah tentang bunga, yaitu bunga ros, bunga raya, dan bunga matahari. Pada waktu itu mereka pandai bercakap, dan satu ketika mereka 3 bunga ini bertemu, maka mereka bertanding. Bunga ros memulainya. Saya adalah bunga yang sangat terkenal. Pada waktu seorang lelaki ingin melamar seorang perempuan, mereka akan memetik saya lalu memberikannya sebagai hadiah. Dan ketika mereka berkawin juga, kalau kita melihat suasana perkawinan mereka dipenuhi dengan bunga ros. Dan satu yang lebih luar biasa, kata bunga ros itu, ketika manusia meninggal juga, kebanyakan mereka mengambil daun saya dan taburkan di atas kuburan. Nah lalu bunga raya juga tidak mau kalah, sehingga dia pun berkata seperti ini, saya lagi hebat, saya dikenali di seluruh Malaysia, dan yang lebih hebat lagi, negara Malaysia dia ambil saya untuk dijadikan sebagai bunga kebangsaan. Jadi siapa lebih hebat katanya. Lalu bunga matahari pun tidak mau kalah. Kamu dua ini kecil saja, sikit saja kehebatan kamu. Saya lebih hebat. Saya bunga matahari. Saya terkenal di seluruh dunia. Asal orang lihat matahari, mereka akan tahu. Mereka akan kenal, ini bunga matahari. Saya sangat terkenal karena saya terkenal sebagai sumber cahaya dan terang katanya. Lalu ketiga-tiga bunga itu tidak kalah. Jadi hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tidak lama kemudian tibalah musim kemarau. Dan di musim kemarau yang panjang itu, maka ketiga bunga ini mulai melihat kelihatan muram. Dan daripada yang berwarna merah, karena kekurangan air, yang mulai bertukar menjadi coklat. Yang berwarna kuning juga mulai bertukar menjadi coklat. Karena kemarau itu panjang, maka layulah ketiga bunga ini dan mereka mati. Nah daripada ketiga bunga ini yang mereka banggakan sebelumnya, akhirnya menjadi mati dan tidak bernilai. Nah moralnya daripada cerita bunga ini, manusia juga selalu memiliki sifat seperti itu. Pada saat kita melihat orang lain, kita akan berkata, saya lebih hebat daripada dia. Walaupun kita tidak mengungkapkannya, tetapi hati kita, pikiran kita berkata, saya lebih hebat daripadanya. Dan yang lebih memilukan lagi, kita membanggakan kehebatan kita itu.
Kita membangga-banggakan apa yang kita miliki, sehingga kita merasa bahwa itu lebih indah, lebih hebat daripada Yesus. Kita merasa bahwa Yesus tidak perlu lagi, karena yang kita miliki itu sudah lebih hebat. Tetapi ingat, saudara yang dikasihi Tuhan, setiap yang ada di muka bumi ini tidak ada yang kekal. Seperti bunga tadi, sehebat apapun mereka berkata, sehingga mereka sangat terkenal, akhirnya mereka layu dan menjadi tidak berguna. Jadi apapun yang membuatkan kamu merasa kamu hebat saat ini, kamu merasa bahwa kamu lebih bernilai, harta kamu lebih indah daripada Yesus, ingatlah, itu semua tidak ada nilainya. Karena yang lebih indah, yang lebih bernilai itu adalah pada saat kita dapat bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaannya. Tidak ada hal yang lebih indah selain kita memiliki Yesus di dalam hidup kita. Karena kasih Yesus itu tidak akan pernah berakhir. Dan pada saat kita memilikinya, pada saat kita memiliki keselamatan daripada Yesus, itu adalah anugerah yang paling besar. Itulah keindahan hidup yang sebenar, saudara dan saudari. Jadi biarlah kita sama-sama menerima Yesus. Kita sama-sama melihat diri kita. Dan yang paling penting, jangan tunggu sampai terlambat. Jadi mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, bersyukur kami untuk kasih-Mu, juga melalui firman-Mu yang sudah kami pelajari pada pagi ini. Ampuni kami Bapa kalau kami lalai, tetapi mulai pada saat ini, tegurlah kami, agar kami tidak terlambat menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih, karena Engkau sudah bersama-sama dengan kami, dan setia menjaga hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita. Haleluya.